Wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa jalna min ibadikas salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus untuk membuka kegiatan kita pada siang ini. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pengagas acara, dalam hal ini Ibu Sendra selaku CGP, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf atau singkatnya hadirin yang menghadiri kegiatan diseminasi atau aksi nyata yang sedang dilakukan oleh Ibu Sendra, yang merupakan bagian salah satu rangkaian dari kegiatan CGP yang sedang beliau ikuti. Alhamdulillah wa syukurillah, dan mohon maaf sebelumnya saya terlambat masuk karena tadi ada tamu kita dari yang baru saja menjadi saudara kita, yaitu saudara seiman. Ya, tercatat tanggal 7 Januari kemarin dia sunat, menyatakan diri sebagai muslim atau mu'alaf, dan kan saya larut dengan keluh kesah ceritanya, sehingga tadi yang lupa bahwa jam 11 ada acara kita di sini. Gara-gara dia masuk Islam, sehingga istrinya tuntut cerai. Hak bunuh dirinya selama 48 tahun yang tidak 1% pun tidak diberikan. Anaknya 8 orang, anaknya 7, cucunya 8, hanya 2 yang mengikuti untuk masuk Islam.
sekarang dia tinggal di Lombok Timur, itu pun dari pemberian salah seorang dermawan. Dan tadi kenapa Bapak masuk ke sekolah? Dia juga tidak tahu. Kayaknya Allah yang menuntun langkahnya untuk masuk di sini. Apa tujuan Bapak? Kalau tujuan Bapak mau minta sumbangan, mau maaf kondisi sekarang, saya tidak minta sumbangan, tapi apa yang tadi saya sampaikan itu lebih dari sumbangan yang saya harapkan. Dia baru keluar dari Muhajirin, yang ketemu dengan beberapa ustaz di sana, dan alhamdulillah bertambahlah saudara kita, dan saya ditunggu besok bulan Rajab. Nih, Bapak Ibu yang hormati, kegiatan diseminasi ini adalah merupakan kegiatan yang sangat positif untuk kita semua, lebih-lebih untuk khususnya untuk Ibu Sendra yang akan memperkaya hasanah dan sekaligus nanti mungkin. Terima kasih saya ucapkan pada moderator pembawa acara. Mungkin beralih tugas jadi moderator ya Bu Suari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, anugerah yang begitu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, namun dengan kehormatan yang ada di siang hari ini dapat semakin membuat kita lebih semangat lagi Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa kita kirim salawat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi ini, dan ucapan terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan kegiatan dan sepenuhnya mendukung saya dalam melakukan kegiatan apapun mengenai program guru penggerak. Baik Bapak Ibu Guru, lebih lanjut sebelum saya memaparkan materi yang ada, mungkin saya kasih pantun dulu nggih. Ya, boleh kata cakep. Ke pasar Renteng beli ketupat, singgah sejenak beli selasi, dengan semangat ayo merapat, izinkan saya untuk presentasi. Baik, Bapak Guru, tidak perlu saya menjelaskan siapa saya ya Bapak Guru. Ibu Guru pasti sudah tahu jelas siapa saya ya. Baik, saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu Guru. Kali ini saya di depan sini pun tidak bermaksud sebagai seorang yang boleh begini. Sudah berhadapan ini, Bu Rizla sama Bu Mela berat tinggi. Ayo, senyum selama 30 detik. Mulai. Ayo berhadapan-hadapan, bertatap muka. Nah, saya dengar sudah ada tertawa yang tertawa. Alhamdulillah, berarti sudah senang, sudah gembira untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah tersampaikan. Terima kasih Bapak Guru. Oke, lanjut lagi di kegiatan saya kali ini. Sebelumnya kita udah tersenyumnya Bapak udah ya.
positif di sekolah, mungkin kita perlu ini munculkan kesepakatan koordinasi nih. Di sini saya sudah munculkan 4. Bapak Ibu guru boleh menambahkan, mungkin ditambahkan dengan kata apa mungkin atau kalimat apa. Yang 4 yang sudah saya buat ini bisa disepakati Bapak Ibu guru? Kalau tidak mungkin kita ganti dengan kalimat positif ya, boleh. Bisa dibesarkan itunya. Apanya? Saya menuliskan Itunya. Di close up, dibuka. di muslim ya. Itunya. Atasan. Ini dia ya. Oh iya, Ada ya. Zoom. Oke. Lepas. Untuk menghibur diri. Yang ini bisa disepakati nih Bapak Ibu guru, tidak boleh merokok di dalam ruangan. Oke, kalau sudah disepakati kita lanjut nih. Tidak boleh kan? Oh boleh ya itu. Atau tidaknya kita ganti dengan kalimat positif mungkin, selama di dalam ruangan untuk tidak merokok. Mungkin seperti itu gitu. Itu juga kalimat negatif itu. Boleh diganti redaksinya, mungkin ada yang mau mengganti redaksinya Bapak Ibu guru? Atau cukup? Kalau memang udah cukup, baik kita sepakati nih. Lanjut Bapak Ibu guru, di slide saya berikutnya ada tentang disiplin positif Bapak Ibu guru. Tadi mana dia nih? Kalau nggak bisa Nah. tutup aja misalkan sedikit begitu Bu. Ya, bisa nih kelihatan jelas ya. Oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti ada 6 di sini Bapak Ibu guru yang harus kita pahami tentang budaya positif itu sendiri. Ada 6 konsep inti, di mana dari ke-6 itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru, sebelum saya paparkan lebih lanjut, mungkin saya lanjut ke sini dulu. Ada disiplin positif sebagai ada disiplin positif sebagai konsep inti yang pertama dalam penerapan budaya positif. Masih direkam ya Pak Arpa? Thank you Pak Arpa. Ada dari Bapak Ibu guru yang bisa memaparkan, mungkin membantu saya apa itu disiplin positif? Yes, Bu Irma. Keren. Yang pertama, silakan Bu Irma. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan kepada siswa kita untuk mengajarkan mereka bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, thank you Bu Irma. Dan nilai-nilai kebajikan yang diungkapkan Bu Irma tadi mengenai disiplin positif ya. Ada satu nih buat Bu Irma, terima kasih atas jawabannya ini. Cincin kacung pramuka ya, bisa digunakan setiap tanggal 14. Oke. Lanjut lagi Bapak Ibu guru. Oh ya, nanti akan ada lagi hadiah lainnya di kelas lain Bapak Ibu. Tadi yang diungkapkan oleh Bu Irma itu sudah betul ya Bapak Ibu guru. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan atau lebih kepada pembiasaan tentang tindakan positif yang harus dilakukan, ya tindakan baik yang harus dilakukan oleh anak di sekolah. Itu ya, itu gunanya dalam kehidupan mereka agar mengajarkan
anak-anak untuk lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang mana nilai-nilai kebajikan itu sendiri, Bapak Ibu Guru? Nilai-nilai kebajikan itu seperti mungkin contohnya bisa nilai kejujuran, kepatuhan, bagaimana anak didik kita bisa saling menghargai antar teman, bisa sopan santun terhadap Bapak Ibu Guru. Itu ini banyak nilai kebajikan yang kemudian kita bisa terapkan dalam budaya positif, disiplin positif di sekolah. Oke. Disiplin positif dalam hal ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan, ya Bapak Ibu Guru. Ketika mereka sudah tahu apa itu disiplin positif, mereka akan terkontrol, dirinya akan terkontrol sesuai dengan tindakan apa yang mereka lakukan. Baik Bapak Ibu Guru, sebenarnya saya mau kasih kuis ini di Kahoot, tapi nanti lah. Saya lanjut dulu nih. Dalam disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi artinya motivasi internal di sini Bapak Ibu Guru, kita mengusahakan untuk anak didik kita itu disiplin secara motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan Bapak Ibu Guru, bukan karena mereka menginginkan pujian atau penghargaan. Kita bentuk kesadarannya mereka itu dari dalam dirinya sendiri. Mungkin seperti itu konsep dari disiplin positif. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan yang kemudian bisa terbentuk itu mereka tertib menggunakannya. Setelah mereka pulang baru memang mereka melepaskannya untuk mereka melakukan salat berjamaah di aula. Ada tahap-tahapan yang kemudian kita bisa lakukan untuk mereka menyadarinya dengan sendiri Bapak Ibu Guru, tanpa harus kita memaksa, tanpa kita harus memarahi dengan kata-kata kasar mungkin ya Bapak Ibu Guru. Dengan keyakinan kelas yang mereka sudah bentuk sepakati, insya Allah mereka akan berproses untuk berbuat baik, berubah menjadi yang lebih baik. Nah, panjang lebar saya Bapak Ibu Guru, sebelum saya lanjut kembali, kita ice breaking kembali Bapak Ibu Guru seperti senyummu yang manis tadi di awal kegiatan. Ada ice breaking, saya kasih ice breaking ini dah bisa diterapkan di kelas, terutama untuk Bapak Ibu Guru yang ngajar matematika nih. Boleh Ibu, agar anak bisa mengenal yang mana angka ganjil dan genap. Boleh berdiri Bapak Ibu Guru? Ayo semangat. Berdiri, kita saling hadap-hadapan lagi. Saya suka saling hadap-hadapan ini. Nah, Bu Irma sama bisa video mungkin Pak Bayan sila. Ya, ada Pak Arpan juga. Sudah berhadapan-hadapan, tangan di depan seolah ingin saling berjabat tangan sama lawan di depannya. Oke. Saya mau yang di sebelah kiri saya, dia berperan sebagai ganjil. Berarti Bu Sal, Bu Temi yang kiri-kiri, Bu Iswari, Bu Lili ganjil. Dia berperan sebagai ganjil. Dan yang kanan genap. Ketika saya mengucapkan angka ganjil, misal 3 ya, berarti Bu Sal harus menangkap tangan Bu Indri. Nah, ini membutuhkan kecepatan, ketepatan. Siapa yang fokus dengan perannya berarti dia yang menang. Oke. Ketika saya menyebutkan angka puluhan, misal dengan puluhan 80, berarti ganjil apa enggak Bapak Ibu? Nah, berarti yang genap menangkap yang ganjil. Paham nih? Oke. Nah, menghindar ya, yang mau ditangkap itu menghindar dengan cepat. Oke. Kita mulai Bapak Ibu Guru? Oke, siap? Baik. Saya mulai dengan angka satuan dulu ya, satuan. Anak-anak pasti tahu kalau angka satuan itu. Angka 5. Ada yang ketangkap. Ada yang ketangkap 5 ganjil, berarti yang berperan sebagai ganjil yang menangkap. Oke. Pusat menangkap, Lili menangkap, Putri menangkap. Nah, di sini membutuhkan kejelian.
kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya manusia itu memiliki 5, Bapak Ibu guru ya, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini disimak baik-baik ya Bapak Ibu guru, materinya nanti di akhir pembelajaran itu akan ada kuis di Kahoot itu yang kemudian materi ini menjadi pertanyaan nanti di sana sebagai bentuk refleksinya ya. Oke. Lanjut. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, di sini saya ada munculkan beberapa kasus anak yang kemudian mereka pada dasarnya melakukan tindakan itu atas dasar mereka ada butuh. Misalnya, di sini ada foto saya bersama si Dimas dan si Dava. Hari itu pelajaran saya di siang hari, si Dimas saya tidak menggunakan studi kasus yang ada itu Bapak Ibu guru, ini saya akan paparkan studi kasus yang relevan dengan sekolah kita. Ada Dimas yang kemudian hari itu mengambil bukunya si Dava untuk menulis. Nah, waktu itu pertanyaan untuk Dimas yang saya lakukan, saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Lebih lanjut nanti akan jelaskan apa itu segitiga restitusi. Dalam kasus ini si Dimas menggunakan buku Dava, kemudian pada akhirnya Dimas meminta maaf sama Dava. Ada kebutuhan dasar yang ingin si Dimas itu dipenuhi, entah itu oleh bapak ibu guru ataupun oleh orang tuanya di rumah. Nah di sini butuh kerjasama bapak ibu guru antara kita dengan orang tua. Apakah kebutuhan dasar itu memang dia bawa dari rumah mungkin, kemudian di sekolah dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dalam hal ini Dimas ingin berusaha untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya berupa bertahan hidup. Dalam artian si Dimasnya ini ingin agar orang tuanya mungkin memfasilitasinya dengan membelikannya buku. Waktu itu alasannya karena Dimas tidak punya buku, belum dibelikan, makanya dia mengambil bukunya temannya si Dava. Nah, ada kasus lain kemudian yang saya munculkan Bapak Ibu guru di kebutuhan dasar manusia ini. Tadi ada fotonya Farida. Farida waktu itu telat datang ke sekolah. Nah, ada kebutuhan dasar yang kemudian yang ingin ia butuhkan. Pada dasarnya 5 kebutuhan dasar itu yang kemudian yang diinginkan oleh anak harus betul-betul kita tahu bagaimana anak itu melakukan tindakan karena butuh apa ya Bapak Ibu guru, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep inti yang ke-4, posisi kontrol restitusi. Nah, dalam posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu guru, kita ada 5 peran. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dalam hal ini sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak Bapak Ibu guru, saya memposisikan diri saya sebagai teman. Lebih sering saya merangkul anak, menanyakan, bermain. Padahal yang seharusnya kita harus memposisikan diri sebagai guru, sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena ketika kita berhadapan dengan anak itu kita harus betul-betul kontrol posisi kita. Tidak seharusnya kita menjadi guru sebagai penghukum. Ini juga sering saya lakukan dulu Bapak Ibu guru. Misal anak telat datang ke sekolah atau telat masuk kelas, seringkali saya menghukumnya dengan membersihkan kamar mandi. Nah, itu tindakan yang salah Bapak Ibu guru dalam mendidik, karena tidak ada pembelajaran bagi anak untuk dia sadar mengapa dia melakukan kesalahan itu. Sebaiknya kita memberi arahan atau semacam bimbingan untuk dia tidak melakukan kesalahan yang
posisi kontrol dalam hal ini Bapak Ibu guru. Di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses ketika menjadi seorang guru penghukum atau guru manajer. Nah, lanjut Bapak Ibu guru, posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Di antara kelima itu ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini mengantar anak untuk mendapatkan solusi ya Bapak Ibu guru, bukan kita yang mencarikan solusi. Tidak ada pembelajaran ketika kita mencarikan anak solusi. Nah, di sini ada foto siapa namanya? Farida. Hari itu dia telat datang ke sekolah. Pada akhirnya di akhir segitiga restitusi yang saya lakukan, dia kemudian mendapatkan solusi untuk menggunakan alarm, membunyikan alarm agar dia tidak telat lagi datang ke sekolah. Oke, Bapak Ibu guru lanjut nih. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Restitusi itu pada dasarnya solusi Bapak Ibu guru. Oke. Segitiga restitusi itu, nah ini poin terakhir dari penerapan budaya positif di sekolah. Sangat penting ini Bapak Ibu guru, dan saya dengar konsep ini baru ada di angkatan CGP angkatan sekarang, katanya dulu kalau tidak salah dulu tidak ada ya Bu Pipi. Oh ya, angkatan setelahnya itu katanya baru ada. Nah, menarik sekali nih Bapak Ibu guru ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada anak, dapat membuat anak semakin sadar untuk melakukan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Nah, adapun tahapan dalam segitiga restitusi itu sendiri Bapak Ibu guru ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam 3 tahapan ini Bapak Ibu guru sudah jelas sih, kalau menstabilkan identitas itu kita menanyakan kepada anak bentuk kesalahan apa yang ia lakukan, kemudian kenapa kemudian dia melakukan kesalahan itu. Nah, bentuk pertanyaannya pun Bapak Ibu bisa lihat di layar, bisa misalkan dengan kalimat berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, boleh kita melakukan kesalahan. Nobody is perfect, kata bahasanya Bu Vika. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kalimat kata yang mungkin bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas atas tindakan yang dilakukan oleh anak kita. Oke, ada validasi tindakan. Nah, validasi tindakan di sini kita memvalidasi tingkah atau perilaku anak, apa yang dia lakukan, kemudian menstimulus respon yang proaktif terhadap anak, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Ini yang di layar pun bentuk kalimat pertanyaan, bisa kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi ayo tambahkan sikap yang baik. Jangan seperti itu, boleh seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru nih, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu bentuk pertanyaan memvalidasi tindakan yang salah pada anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu guru. Kan tadi di awal ada kesepakatan yang kita telah buat bersama anak, kita tanyakan dia hal apa yang kamu langgar, kesepakatan apa yang kamu yang kamu langgar, dah seperti itu. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna, atau anak itu memunculkan motivasi secara intrinsik. Lagi-lagi secara intrinsik ya Bapak Ibu guru, bukan ekstrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah.
Nah, bentuk pertanyaannya bisa seperti apa nilai yang kita percayai di sekolah? Apa kesepakatan yang pernah kita sepakati di kelas? Nah, mungkin seperti itu. Pada akhirnya kita di akhir menanyakan keyakinan itu, anak kemudian sadar, termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu guru, kemudian mencari solusi bagi dirinya agar nilai kebajikan tetap tertanam pada diri mereka sendiri. Oke, Bapak Ibu guru, sekian Bapak Ibu guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin balik lagi ke awal Bapak Ibu guru, yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu diterapkan dalam 6 konsep inti: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu guru, sekian pemaparan singkat dari saya tentang budaya positif di sekolah. Lebih kurangnya mohon maaf, namun pantun lagi ya Bapak Ibu guru? Nah, benar, keluar pantunnya udah cakep. Siang yang cerah burung bernyanyi, angin sepoi hilangkan penat. Presentasi kali ini saya akhiri dengan harapan membawa sejuta manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif. Baik, sebelum saya akhiri pun saya mau Bapak Ibu guru masuk ke kahutnya. Kita bermain sebagai bentuk refleksi Bapak Ibu guru. Siap-siap di pinnya. Oke, pinnya saya ulang ya tadi. Wifi hilang, Irma. Ada ini, saya sambungkan. Silakan sambung ke Sendra Ibra. Saya tidak bisa ikut. Oke, 4. Oke, silakan masuk ke aplikasi kahutnya Bapak Ibu guru. Ini saya hilangkan dulu pin yang tadi itu. Soalnya udahan. Oke. Kalau Bapak Ibu guru bisa menjawab dengan baik soal-soal yang ada, berarti alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah menebalkan diri, memahami akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Oke, kita mulai. Ini akan muncul. Saya udah ini tadi saya udah. Ada 2 yang tersambung. Ada kahut tadi. Ada tadi udah di Bumita. Ini kan kahut. Iya, boleh nanti ada sesi pertanyaan Bapak Ibu guru kita brainstorming tanya jawab. Sebelum tanya jawab saya ini. Ini lagi. Enggak. Boleh masuk ke Google Google ada kahut. Diketik kahut. Oke, ini pinnya Bapak Ibu guru, silakan masukkan pin. Parasit sila terhapus tadi aplikasinya 9641072. Saya tidak bisa ikut. Masih terekam Pak. Oke, thank you. Ada 9641072. Ada yang sudah berhasil masuk? Miss Vika, Baisal, Rahim, oke, thank you. Rozi. Wah, serem Pak Rozi, ganti profilnya. Esten, tapi ya Esten, keren. Bu Ehan Belo, Bu Ayu, Bu Hela. Ada bergabung ke TikPim sebagai awal Anda ikut bermain dalam game pembelajaran ini. Sebagai bentuk refleksi ini Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru bisa menjawab betul 10 pertanyaan yang saya ini berarti Anda hebat. Anda akan naik ke podium. Oke, ini lomba cepat tepat
cepat ya Bapak Ibu. Saya mulai ini, udah masuk semua? Oh iya, sabar, masih ada yang belum masuk. Bu Ayu udah masuk kan ya? Oke, Bu Indriani, thank you. Lagi loading. Oh, Medan Rombok Kota, Bu Irmani, Bu Temi, thank you. Miuk, ayo miuk. Ayo, kamu bisa. Siapa ini yang foto profilnya serem? Bu Irma paling cantik nah. Kuek bebek. Oke, kita mulai. Mulai ya. Siap-siap. Ada 10 pertanyaan. Bu Riz sudah ya? Oke. Mulai. 10 pertanyaan. Tinggal klik nanti jawabannya di HP Bapak Ibu guru nggih, sesuai warna yang ada di layar monitor. Kalau misalkan warna merah yang betul, tinggal Bapak Ibu guru klik nggih. Oke. Dipahami nih Bapak Ibu guru? Kalau di layar jawabannya warna merah yang betul, klik merah. Kalau jawabannya hijau yang betul, klik hijau. Jangan salah. Kalau salah berarti Anda tidak mendapatkan poin. Silahkan. Saya mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Suaranya bisa dibesarkan Pak Arfan? Oke, itu pertanyaannya sudah muncul Bapak Ibu guru. 3, 2, 1, silakan. Apa jawabannya? Ini pertanyaannya cepat. 18, 17, waktu berjalan. 14, 13. Konsep inti dari budaya positif di sekolah antara lain kecuali 6, 5, 3, 2, ayo klik. Ada 4 orang yang menjawab dengan betul. Warna kuning ya Bapak Ibu guru yang benar, posisi kontrol kepala sekolah. Itu salah satu yang bukan termasuk konsep inti dari budaya positif. Oke, ada Bu Irma, ada Bu Sal, 800. Bu Irma paling tinggi poinnya ya. Bu Sal ada Bu Irma 800. Ayo susul Bu Sal, susul Bu Irma. Lanjut ya. Yang cepat tepat Bapak Ibu guru. Berikutnya soal kedua. Ayo, jangan mau kalah sama Bu Sal. Ini benar salahnya Bapak Ibu guru yang apakah benar atau salah silahkan klik. Gas. Ada 12 orang yang benar. Kita lihat siapa yang benar. Ada tetap Pusal yang mendapat poin tertinggi karena dia yang paling tercepat menjawab. Menyusul Bu Irma, Bu Riz, Bu Lili, Bu Mis. Ayo Bu Lili, kejar. Lanjut. Oke. Pertanyaan ketiga, true or false? Benar atau salah? Ayo, yang cepat tepat Bapak Ibu guru. Oke, ada 15 orang nih, semuanya betul. Thank you. Wih, keren semuanya betul. Tetap ke Busal karena dia yang paling cepat. Wih, keren Busal. Lanjut ya. Ayo yang cepat biar bisa nyusul Busal. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Pak Bayan minta tolong diputu-putu kita, putu-putu biar nanti ada kita upload di Instagram. Benar atau salah? Ada 14 orang, wes keren. Thank you. Benar. Lanjut. Masih Busal itu yang paling atas. Oh, menyusul Bu. Tidak ada yang kalah ini. Bu Pika nyusul sila. Ayo. Pertanyaan kelima ini. Kecuali ada kecualinya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini tadi tempat saya membocorkan soalnya Bapak Ibu guru. Yang mana yang bukan kecuali ya. Hati-hati pertanyaan ini mengecoh. Banyak yang salah. Banyak yang salah, 4 orang yang betul. Oke. Siapakah yang paling Bu Pika? Keren, menyusul Bu Pika. Sepertinya bersaing ini antara Busal sama Bu Pika. Lanjut ya.
hati-hati. Salah apa benar ini pernyataan ini? Itu ada siswa. 14 yang jawab benar, 2 yang salah. Oke, siapakah yang paling? Wih, Bumika menyusul saudara-saudara. Mister Wahyudi, Yudi hebat, keren. Yudi 3.200. Podium, siapa yang mau naik podium? Lanjut ya, tinggal 3 pertanyaan. Posisi kontrol restitusi Bapak Ibu Guru. Tadi penjelasan terakhir ini. Kecuali ya Bapak Ibu Guru. Gampang itu. Asik. Bisa gas dulu. Ya kan bisa lihat di atas nih. Nggak bisa. Nah, oke. Ada. Ya, yang salah itu Bapak Ibu Guru, pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat tidak bersalah dalam hal ini, kecuali di sana. Oke, lanjut. Miss Mika yang paling tinggi di berikut, ada pertanyaan berikutnya, true or false, benar atau salah dari pernyataan berikut. Benar ini Bu Irma. 2 yang menjawab salah. Pernyataan itu salah Bapak Ibu Guru ya, soalnya di sini Ibu Guru mencarikan solusi, padahal di sini yang harus mencari solusi itu si anak ya. Oke, thank you. Lanjut. Lili menyusul. Lanjut. Tinggal 2 Bapak Ibu Guru. Segitiga restitusi Bapak Ibu Guru, kecuali ada 3 kan tahapannya Bapak Ibu Guru. Sambung ke sentra Ibra. Ya, memberikan konsekuensi yang kecualinya Bapak Ibu Guru ya. 3 tahapan itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Itu yang betul. Yang kecualinya ada berikan konsekuensi berikutnya. Pertanyaan terakhir, Miss Pika bertahan. Oke, Bu Riz naik ke urutan tinggi lagi. True or false? Pertanyaan terakhir ini gampang ini Bapak Ibu Guru. 6 karakter P5 apa saja Bapak Ibu Guru? Apa saja? Benar apa salah? Oke. Bu Lili ternyata menyusul naik podium di juara 1. Thank you Bu Lili. Wih, keren. Di urutan kedua ada Bu Pika dengan nilai 5.119, ada Bu Riz. Wih, keren. Menyusul. Dan Bu Sal dan Bu Irma terlambung. Thank you. Berarti alhamdulillah Bapak Ibu Guru terpahami apa yang saya sampaikan tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Kelihatan sekali ini Bapak Ibu Guru antusias dalam menjawab dan jawabannya benar. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk permainan game refleksi kita di akhir kegiatan. Setelah ini pun akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya kembalikan ke moderator, apa kita bermain ini dulu atau tadi enggak? Ini di game baru itu tadi ada musik-musiknya, musik penyemangat, tapi kayaknya terlupakan. Nanti kita ulang Bapak Ibu Guru di ruang guru, oke? Oke. Ini sebenarnya baru tes ya, baru tes. Oke. Terima kasih saya Bapak Ibu
Ya, luar biasa. Semangat Bapak Ibu guru. Boleh tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Sendra. Bu Sen, saya juga ada pantun ini. Saya akan bacakan sebuah pantun. Duduk di kursi yang warnanya biru, nonton kuis berhadiah permata. Ikhlas dan semangatlah wahai guru untuk mendidik siswa meraih cita-cita. Ayo, ada yang mau balas? Ayo, siapa yang mau balas? Baiklah Bapak Ibu guru, kita masuk ke acara tanya jawab ya. Kami membuka sesi tanya jawab dengan dua pertanyaan ya Bu Sen. Dua pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Vika, silakan Bu Vika. Pak Bayan minta tolong betul kita. Sengaja mau nanya ilmu sebetulnya di Pak Bayan. Masya Allah. Jangan sulit-sulit Bu Vika ya. Enggak sih Abu Sen ya. Terima kasih waktunya. Sebenarnya mungkin bukan ke sebuah pertanyaan ya, karena saya juga belajar ini dulu Mi. Dan sepertinya masalah ini, disiplin positif ini sebenarnya saya dulu waktu sama yang sekarang jadi Ibu Fasid, ini sama-sama membahas tentang disiplin positif ini. Kebetulan kalau dulu karena kami dari satu sekolah boleh membuat satu program untuk beberapa hal gitu ya. Jadi saya sering diskusi sama misal karena satu kelompok. Nah, ini dulu ilmu baru juga buat saya, disiplin positif itu. Karena disiplin positif itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Iya, benar. Jadi ini contohnya aja ya, sampah. Ya. Sampah itu sebenarnya kan harusnya muncul dari dalam diri sendiri. Bahwa sampah itu harusnya masuknya ya ke tempat sampah. Tapi coba lihat anak kita, di mana dia duduk makan di situ dibuang. Ya. Dan itu sudah menjadi pembahasan yang sangat lama untuk menunjukkan, untuk menumbuhkan disiplin positif ini. Nah, setelah kita amati termasuk sama Busa dulu ya, kita bandingkan dengan anak kita sendiri di rumah. Begitu aware-nya dia dengan sampah gitu ya. Jadi waktu itu kita sempat menyimpulkan sama Busa bahwa disiplin positif ini tidak bisa muncul hanya dari kita yang ada di sekolah. Jadi disiplin positif ini juga harus dimunculkan dari mana dia tinggal, di rumahnya, dari orang tuanya, dari orang-orang di sekelilingnya. Kenapa begitu sulitnya anak-anak ini memahami konsep sampah ini ya? Karena di rumah mereka tidak melakukan itu. Jadi sekuat apapun kita di sekolah untuk mengingatkan mereka, coba sekarang kita pulang keliling. Saya aja tadi di motor saya parkir di depan ruang TIK. Berapa gelas plastik itu yang ada di sana, dan sampah-sampah pentol dan apa itu. Padahal pagi udah bersih waktu saya datang. Sebegitu sulitnya kita menumbuhkan budaya positif ini di anak-anak kita, karena dukungan itu tidak hanya dari kita, tapi harus dari semua, dari rumahnya juga. Nah itulah yang menurut saya sama perusahaan dulu begitu sulitnya untuk menumbuhkan disiplin positif ini. Jadi saya tidak ingin bertanya sebenarnya misalnya, cuman Bu Sen, mungkin nanti Bu Sen punya program untuk budaya positif ini, apakah itu sudah ada atau belum, dan kira-kira akan seperti apa gitu. Kalau masalah disiplin positif yang sebenarnya disiplin positif itu nggak harus sesuatu yang besar ya, jadi sesuatu yang kecil, yang penting dia itu bisa tumbuh sendiri tanpa itu tadi, tanpa harus ditakut-takutin,
Nanti kamu kalau buang sampah saya denda loh, itu kan nggak boleh. Disiplin positif bukan seperti itu. Jadi kesadaran sendiri ketika dia membuang, oh ini nggak boleh, nanti kotor akan menimbulkan ini dan yang lainnya. Gitu. Jadi mungkin nanti Bu Sen punya ini ya program untuk budaya positif kita di sekolah. Siap bersinergi, Bu Vika. Kita siap saling mendukung. Walaupun mungkin bagaimana hasilnya, yang penting kita berusaha. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Bu Sen. Mau menampung dulu Bu atau saya langsung Langsung saja dijawab ya. Karena bukan pertanyaannya, mungkin saya sedikit ini aja semakin menebalkan mungkinnya. Alhamdulillah kedepannya kita akan tetap terus bersemangat bersinergi ya dalam menggiring anak-anak untuk menerapkan kegiatan disiplin positif ini. Tadi yang dikatakan oleh Bu Vika sudah benar, kita memang betul-betul harus memberikan apa istilahnya ya, kesadaran penuh terhadap anak dengan teknik motivasi internal. Mungkinnya kita tidak mengarahkan anak melakukan disiplin itu hanya karena mereka ingin mendapatkan pujian atau mereka mendapatkan hukuman. Mungkin Bapak Ibu guru itu yang perlu kita tekankan. Dan saya lihat masih ada yang menerapkan hal itu dalam maksud mereka ada Bapak Ibu guru kemudian yang meminta kepada anak untuk bukan Bapak Ibu guru, mungkinnya saya lihat ada anak yang memang ketika tidak membuang sampah pada tempatnya itu didenda. Saya lihat di anunya juga ada, saya lihat tertempel di daftar piketnya itu catatan kecil di bawahnya bahwa ketika membuang sampah seseorang akan didenda. Nah itu memang betul hal yang salah ya, karena itu motivasinya motivasi eksternal ya Bapak Bu Guru, bukan atas dasar motivasi internal, bukan atas dasar kesadaran internal yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Mungkin sekian Bu Vika, saya kembalikan ke moderator. Silakan, ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu guru kita. Silakan Pak Agus. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin Tiang sampaikan terkait dengan disiplin positif ini, memang dalam teorinya itu seperti disampaikan oleh Bu Vika itu memang ya apa istilahnya, ada suatu pedoman yang memang kita perlu terapkan. Dan ini harus tetap kita coba pada intinya. Jadi bagaimanapun sulitnya kita misalnya dalam penerapan itu, nah itu adalah bagian dari tantangan yang memang harus kita coba dan mencari solusinya. Misalnya kalau kita ketemukan kendala-kendalanya seperti itu, tetap harus kita usahakan untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kalau memang kita menunggu kesadaran, ini menurut pendapat yang menunggu kesadaran internal dari siswa, memang itu banyak faktor yang harus kita lakukan. Oke. Jadi kalau menunggu dan tetap menunggu, misalnya bagaimana siswa itu sadar dengan sendirinya, itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi tidak salahnya kalau menurut yang juga bahwa penerapan disiplin itu juga dibarengi dengan sanksi. Nah, sanksi itu juga sanksi yang positif, itu juga sudah ada koridornya, sanksi positif. Jadi bukan berarti sanksi itu juga menganulir untuk kita melaksanakan disiplin positif itu dari instruksi itu. Dan memang
dari luar eksternal juga itu akan juga bisa berpengaruh kepada internalnya. Nah, memang kalau kita menginginkan tumbuhnya itu langsung dari dalam, ya, tapi tanpa kita juga barengi dengan yang dari luar juga seperti sanksi atau denda apa seperti itu, karena kita kan juga punya tata tertib aturan sekolah yang kita buat. Kalau memang itu disepakati oleh siswa, tadi seperti contoh ada kesepakatan kelas dan itu kita laksanakan juga, saya pikir juga tidak masalah gitu. Karena pada umur-umur remaja seperti ini perlu ketegasan dan juga perlu ada istilahnya paksaan, sedikit paksaan. Jadi tidak bisa kita hanya seperti membiarkan terus tanpa kita adakan sanksi. Memang itu maksudnya untuk menumbuhkan dari dalam, tetapi dari luar pun saya kira cukup efektif juga. Nanti kalau sudah ada istilahnya pembiasaan itu, maka akan tumbuh budaya. Nah, dari budaya itulah, budaya positif ini akan tumbuh kalau kita sudah terbiasakan anak seperti ini. Nah, barangkali jadi kalau menurut Tiang ini, kalau sanksi itu saya kira tidak sepenuhnya salah juga kalau kita akan terapkan, karena itu juga aturan yang sudah disepakati, dan selama sanksi itu adalah maksud dan tujuannya untuk mendidik siswa supaya lebih disiplin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sen untuk terima kasih memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Agustin atas pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan. Ya, seperti tadi penjelasan di awal pada pemaparan saya, ada 5 fungsi di sini. Guru berperan, Bapak Ibu. Ada guru penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita usahakan semampu kita untuk memposisikan diri di poin yang kelima ini, Bapak Ibu guru, sebagai manajer. Bagaimana kita menjadi pemimpin bagi anak-anak kita. Nah, kalau yang diutarakan oleh Pak Agustin tadi, mungkin peran di sini lebih kepada guru sebagai penghukum, Bapak nih. Kita memberi sanksi kepada anak. Memang kesadaran anak itu perlu kita bangkitkan, tidak secara merta seperti membalik telapak tangan, Bapak Ibu guru. Mungkin butuh proses panjang untuk mereka bisa menyadari secara internal. Dan ketika saya selama di PGP ini itu sebagai guru penghukum itu diusahakan untuk kita hindari, jangan sampai kita menghukum anak yang kemudian memberi dampak negatif, tidak ada bentuk kesadaran dari dalam dirinya, Bapak Ibu guru. Memang mungkin ketika kita memberi sanksi pada saat itu mati dia, Pak Agus. Kalau bahasa sasaknya mungkin seperti itu, takut dia karena takut dihukum gitu. Tapi dalam jangka panjang mereka akan tidak terbentuk kesadaran dirinya dalam hal ini. Seberat doang mati, dia pungut sampah itu untuk membuang ke tempat sampah, tapi setelah itu dia akan mengulang kembali kesalahan yang sama. Tidak ada kemudian bentuk bentuk kesadaran jangka panjangnya, mungkin seperti itu, Bapak Ibu guru. Ada identitas gagal yang kemudian yang muncul pada tindakan anak dalam hal ini. Mungkin dulu ketika kita sekolah SD SMP kita dihukum sampai dipukul pun dulu, tapi sekarang mungkin ketika anak diberlakukan seperti itu akan beda deh mungkin, Pak Agus. Anak sekarang yang anak milenial, Gen Z itu karakter mereka sangat jauh berbeda dengan karakter kita dulu, Pak Agus. Kalau mungkin kita dipukul Bapak Ibu guru, kita berterima, sadar langsung untuk melakukan hal tindakan yang baik. Malah kalau kita lapor kepada orang tua, bukan ke gurunya dia ini orang tua kita, malah kita yang tambah di ini kayaknya dulu ya dipukul agar kesadaran diri kita
ada gitu. Nah, memang kayaknya akan jadi dilematis ya Pak Agus ketika hal ini kita terapkan. Kita mukul salah, kita kasih sanksi salah, tapi pada dasarnya kalau kita pun tinjau lebih jauh, kayaknya tidak ada kesadaran dalam jangka panjang. Kalau dikasih hukuman, mungkin bisa seperti itu kalau kita lihat pada generasi anak sekarang ini, Pak Agus. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari Pak Agus sendiri, silahkan. Iya. Boleh. Oh, Mami mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian lebih utama kepada pemateri Ibu Sendra, apa yang disampaikan oleh Ibu Sendra, kemudian sebagai pemantik untuk diskusi hangat yang berkaitan dengan realita kita di sekolah kita, sangat menarik memang. Dan ini yang selalu saya pribadi dengungkan di depan anak-anak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pika tadi memang ya itu kendalanya kita. Kita dengan berbagai cara, berbagai upaya kita lakukan supaya anak-anak ini, khususnya masalah sampah dulu, satu bab dulu, masalah sampah, kebersihan. Alasan dulu tidak ada bak sampah, kita ada bak sampah tapi rusak ya, karena dari plastik. Ya saya berupaya untuk belikan bak sampah yang tahan banting, tahan ada segalanya. Ya itu juga seperti itu. Kemudian betul apa yang Ibu sampaikan itu teorinya memang 100% tidak ada yang salah. Tapi antara dasen dengan daskolennya ini sangat-sangat jauh gitu, antara teori dengan prakteknya. Untuk itu selalu saya katakan, mari kita ketika kita mengajak anak-anak atau menunjuk anak-anak dengan satu telunjuk, kita tidak hanya menyuruh, tapi kita mengajak. Artinya kalau ini berbicara upaya kita untuk membangkitkan kesadaran tadi, kita jangan menyuruh, tapi mari kita mengajak. Artinya kita terlibat di sana. Mohon maaf, saya bukan inginan, tapi saya sering mengajak, tidak sebatas menyuruh. Artinya saya juga ikut di mana ada kertas atau sampah, ayo nak mari kita sampahkan. Tapi seandainya itu kita lakukan bersama-sama, insya Allah saya yakin. Tapi kalau hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tidak akan berhasil, saya yakin. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah, walaupun tadi dikatakan agak sulit, tapi lama-kelamaan akan tumbuh antara oh ya, ternyata Bapak Ibu guru TU juga memperhatikan kita, mengajak kita. Jadi anak-anak tidak merasa disuruh saja atau diperintah. Bahkan dulu pernah saya katakan, kalau saya akan lihat, nah ini menghukum kemungkinan tadi. Kalau ada saya lihat membuang sampah, saya tidak akan menyuruh mengangkatnya dengan tangan, tapi angkat dengan mulut. Tapi itu belum pernah saya praktekkan, cuma kata-kata ya. Tetapi itu adalah sikap tegas. Memang untuk menegakkan disiplin tanpa ada ketegasan, nonsen itu bisa. Kemudian ketika kita berbicara aturan, tadi aturan main, ya kesepakatan itu kan aturan. Sedapat mungkin memang saya melihat aturan atau kesepakatan kelas yang dibuat itu insya Allah tidak ada bertentangan dengan aturan yang kita terapkan secara umum di sekolah. Tetapi memang setiap namanya aturan pasti harus dia barengi dengan sanksi. Nah, sanksi inilah yang kita pikirkan. Apa sanksi yang sifatnya edukatif, yang sanksi yang mendidik.
tadi kalau hanya dibentak atau itu malah tidak disuruh. Kayak kemarin kita ada anak-anak yang tidak fokus ngaji, ketimbang mengganggu temannya suruh keluar. Saya sebelumnya kerjasama dengan Pak Bayan, Pak Gun untuk nanti anak yang tidak fokus ngaji saya suruh keluar, suruh angkat sampah. Jadi itu sanksi. Tapi kalau itu memang tidak tidak benar atau tidak dibenarkan, tapi di satu sisi itu menurut hemat saya itu adalah mendidik, artinya supaya dia tidak lagi mengulangi sikapnya yang mengganggu di dalam. Kalau memang dia tidak mau disuruh mengangkat sampah, besoknya dia akan fokus untuk mengikuti apa kegiatan di dalam. Itu contoh kecil saja. Mungkin ada yang lain atau mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru yang lain yang mohon mungkin ada masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberi tanggapan? Ya. Memang yang disampaikan oleh Tuan tadi itu yang masukkan tadi. Jadi artinya penerapan hukum itu tidak mesti kita harus dengan fisik kan? Ya, memukul itu bukan itu maksud saya, Bung Hera. Jadi penerapan hukum dan tadi itu apa yang sudah kita buat dalam tata tertib sekolah dan kesepakatan sudah kita buat itu maksudnya. Kenapa? Itu juga sebagai eksternal, faktor eksternal untuk anak itu bisa nanti dia tumbuh dari internalnya untuk kesadaran. Jadi bukan hanya kita dari kata-kata guru saja, tapi ini loh aturan yang perlu kita perjelas, kita tegakkan aturan itu sesuai dengan koridor yang sudah kita buat. Kalau kita hanya buat aturan saja, kita tidak menerapkan juga gunanya. Siap. Jadi memang salah satu bagian ini menemukan faktor internal itu ada salah satu bagian juga untuk menerapkan kesadaran internal. Tapi didukung juga oleh kesadaran eksternal. Oke. Terima kasih Pak Agus atas penebalannya. Sila ke moderator. Mungkin cukup ya Bapak Ibu Guru. Udah 12:30. Oke. Moderator saya ambil alih nih. Terakhir saya mau kasih sedikit apresiasi buat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di kesempatan kegiatan saya kali ini. Walaupun hanya sebatas hiburan ya, hadir hiburan. Mohon diterima, mudahan ya insya Allah terhibur. Saya Bismillahirrahmanirrahim. belum bunyi dia Pak. Ada 3 hadiah yang saya siapkan ya. Ini untuk hadiah yang paling atas di dekat pintu. Ada Pak Zainal Abidin. Ada scrap yang isinya scrap Pak Abidin, tidak apa-apa itu buat adik kita di rumah, insya Allah bermanfaat. Paling atas saya putar lagi Bapak Ibu Guru ini untuk hadiah yang kedua. Ada adik cewek di rumah, insya Allah bermanfaat. Hadiah berikutnya ada final lagi nih. Oh, ada Bu Temi. Bu Temi, Bu Ari minta tolong hadiah keduanya buat Bu Temi. Selamat Bu Temi. Insya Allah bermanfaat Bu Temi. Hadiah utama ini lagi ya, udah utamanya ada apa mungkin isinya TV mungkin itu. Oke, saya putar ya. Ya, siapakah gerangan yang mendapatkan Bu Indri lewat, Pak Syahrial lewat, Bu Hela, Bu Rasti ini ternyata yang
kasih Bapak Ibu Guru untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi hingga bisa bersinergi lebih erat lagi. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini luar biasa kegiatan yang dipandu oleh Ibu Sendra. Mudah-mudahan akan membangkitkan motivasi dan semangat kita bersama. Selanjutnya sebagai informasi bahwa buku yang akan diterbitkan yang merupakan kumpulan dari puisi yang Bapak Ibu atau kita kumpulkan akan dibuka, insya Allah Pak Kadis siap, sudah ACC akan memberikan respon positif dengan di halaman depan nanti akan beliau kita masukkan kata sambutan beliau, karena sudah 2 kali saya konsultasi, tinggal nanti Ibu Sendra yang akan minta tanda tangannya dalam bentuk sudah jadi ya. Setelah itu bukunya akan siap cetak. Mudah-mudahan nanti dengan kita didukung oleh Pak Kadis, maka buku apa kemarin judulnya? Merajut Perintah itu, ya insya Allah bisa beredar tidak hanya di sekolah kita, tapi mungkin nanti bisa di sekolah-sekolah lain. Itu saja sekedar informasi dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi motivasi untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.